Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Insyaallah ta'ala pada kajian kita di pagi menjelang siang hari ini membahas di antara min asma'illah ta'ala yakni Ar-Razzaq Ar-Raziq, yaitu Allah yang Maha memberi rezeki. Nama Ar-Razzaq disebutkan di dalam Al-Quran itu di beberapa tempat untuk menggambarkan Allah Maha memberi rezeki. Di antaranya surat Ad-Dariyat ayat 58, Al-Jumu'ah ayat 11, Al-Hajj ayat 58, Al-Maidah ayat 114. Ad-Dariyat 58, Al-Jumu'ah ayat 11, Al-Hajj ayat 58 lagi, dan Al-Maidah ayat 114. Ad-Dariyat ayat 58 Allah firman minasyaitonir rajim, innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwa, yaitu Ar-Razzaq, dan yang Maha memberi rezeki, dzul al-quwwah al-matin, pemilik kekuatan lagi sangat kokoh, memiliki kekuatan lagi sangat kokoh. Dan dapat Ar-Raziq ini dihadirkan dalam bentuk jamak. Yang berfirman wallahu khairur raziqin. Allah itu adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Wallahu khairur raziqin. Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Makanya di antara isi doa Allah sebutkan dalam Al-Maidah 14, warzuqna wa anta khairur raziqin. Berilah kami rezeki dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Di sini Allah hadirkan lafaz ar-raziq dan lafaz jamak untuk menyatakan bahwasanya Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan ar-razzaq atau ar-raziq adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ada zat yang memberikan rezeki kepada para hambanya, dan Allah menjamin kepada setiap jiwa bahwa Allah pasti akan memberikan mereka makan. Konteksnya rezeki di sini adalah makan. Contohnya jadi konteks Allah memberi rezeki dan untuk memberi makan. Di antaranya dalam surat Hud ayat 6, Al-Ankabut ayat 60, Al-Baqarah ayat 212, dan Al-Isra ayat 30. Hud ayat 6 Allah firman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satupun binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah yang memberi rezekinya. Maksudnya Allah yang memberinya makan. Mana yang tidak berbeda Allah sebutkan pula di dalam surat Al-Ankabut 60, A'udzusyaitonir rajim, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat mengurus rezekinya sendiri. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan juga kepada kalian.
Ya. Dan Allah berfirman pula, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberikan rezeki kepada mereka yang Allah kehendaki tanpa batas. Al-Baqarah 212. Ya. Dan Allah memberikan rezeki sesuai dengan kehendak Allah tentunya. Ya, sesuai dengan kehendak Allah, karena Allah menyatakan wallahu yarzuqu man yasha'. Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya, Al-Isra 30 pun Allah menegaskan demikian, inna rabbaka yabsutur rizqan liman yasha' wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu yaitu Allah melapangkan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki dan juga menyempitkannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya memberitakan bahwa Allah adalah pemberi rezeki dan sebaik-baik pemberi rezeki. Namun makna Allah sebaik-baik pemberi rezeki, Allah juga kabarkan bahwasanya bukan berarti rezekinya sama, gitu kan? Bukan berarti rezekinya sama. Ya, ada yang diperluas, ada yang dipersempit. Maka yang sempit itu pasti bagus. Sebagaimana yang luas juga bagus, karena Allah menyatakan Allah yang meluaskan dan menyempitkan rezeki. Dan Allah mengatakan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Berarti sedikit banyaknya rezeki diterima seseorang pasti itu yang terbaik. Pak, bisa nggak arti? Karena Allah mengatakan Allah ya inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah menyatakan Allah itu meluaskan dan menyempitkan rezeki sesuai kehendak Allah. Di tempat yang lain Allah mengatakan wallahu khairur raziqin, ya wallahu khairur raziqin. Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, ini misal mana yang lebih banyak airnya? Yang botol atau yang gelas? Nah, yang botol, oke. Nah, botol dan gelas ini ibarat rezeki seseorang. Ada yang Allah berikan banyak atau Allah berikan sedikit. Dan Allah memberikan rezeki sesuai dengan kehendak Allah. Dan Allah menyatakan wallahu khairur raziqin, Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Berarti mau banyak atau sedikit pasti baik. Paham gak? Berarti di situ ya, ketika kita mengenal Allah dengan pengabaran tentang dirinya, membawa kita untuk tidak boleh berburuk sangka kepada Allah ketika mungkin ada sebagian kita sedang disempitkan rezekinya. Ngerti ya? Kenapa sih Pak Ustaz? Saya itu udah usaha, udah 10 tahun, tapi ini aja gagal. Jadi kan tetangga saya baru juga usaha teh 5 bulan, itu udah bisa punya saudara. Bisa jadi seseorang berkata, apa kalau atif? Nah begitu, ada sudut tuh. Atau kemudian dia mengadu kepada Allah, ya Allah, ya mengapa saya rezekinya beda dengan setan? Saya udah bertahun-tahun usaha, tapi gak kelar-kelar juga ini dapur, ya kan? Gabur mangapur, nah sampai asap teh. Bantu tetangga baru kakak lagi usaha. Sama bakar aku mana asal sakit badan kesehatan rumah. Itu. Nah, sikap seperti itu berarti sikap apa? Berburuk sangka kepada Allah. Karena bisa jadi ya Allah sengaja tidak meluaskan dan membanyakkan harta seseorang. Allah bisa jadi Allah tahu kalau orang ini diberikan harta yang banyak bakalan apa? Bakal masalah, bakal sering mabuk, bakal sering main perempuan, bakal tersolat gitu deh. Dan karakternya yang gitu nah berarti. Maka Allah lebih baik tidak kasih dia rezeki yang luas supaya dia tetap sholat, supaya dia tetap rajin meminta kepada Allah, supaya dia tetap soleh. Tiba-tiba diberikan benghar, dijadikan usaha sukses, akhirnya jadi ganjul.
Mana yang lebih baik? Lebih baik dia disempitkan rezekinya. Nanti kalau dia meninggal di alam kubur dapat nikmat, di akhirat masuk surga. Itu kebaikan yang lebih mapan dibanding sekarang kemudian rezekinya luas tapi digunakan untuk maksiat, begitu mati langsung disiksa kubur. Ya. Jadi begini ikhwas sekalian, tidak identik kalau kita soleh kudu benar. Paham gak? Tidak identik kalau kita rajin sholat, kita rajin puasa, kita rajin zikir, kita rajin baca Quran, itu identik kudu kaya. Sebagaimana juga tidak identik kudu miskin. Enggak. Buktinya para nabi ada yang kaya tidak? Ada yang miskin enggak? Loba. Berarti kan kesolehan mereka tidak berbanding lurus dengan rezeki yang luas dari materi. Hanya saja mereka itu lulus dalam kedua-duanya. Ketika kaya pandai bersyukur, ketika miskin adalah bersabar. Itu masalah iman. Ya, tetapi seseorang yang imannya rendah, kualitasnya jauh, ketika kaya sombong, tak pandai bersyukur, tara ke masjid, tara sholat, tara baca Quran, tara zikir, tara cabut silaturahim, ayo hari-hari hura-hura, menghambur-hamburkan uang, jalan sana jajan sini, ngerti? Jalan sana jajan sini, ayo jajan. Isi orang juga dijajanin dia. Tamatnya bersyukur. Ya, tapi para nabi dan rasul dibukakan pintu-pintu rezeki. Di antaranya para sahabat banyak yang kaya-kaya konglomerat, tapi tidak membuat mereka lupa kepada zat yang memberi rezeki. Apa yang mereka lakukan? Mereka berterima kasih kepada Allah dengan cara menggunakan rezeki yang Allah luaskan itu untuk semakin mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan menyambung silaturahim, dengan banyak bersedekah, membantu dakwah dan seterusnya. Ya, ibadah tidak ditinggalkan dan seterusnya. Sebagaimana para nabi banyak yang kere-kere, ya. Tetapi tidak membuat mereka meninggalkan dakwah mereka dan tetap berusaha untuk istiqomah di atas ibadah. Karena mereka tahu kaya miskin dua-duanya itu ujian. Ya kaya diuji bersyukurnya, ya miskin diuji bersabarnya. Dua-duanya diuji. Nah sekarang anak mau tanya, kalau kira-kira antum mau diuji kaya, diuji miskin? Hah? Mau diuji kaya, mau diuji miskin? Hah? Kaya saham? Kaya Firaun? Iyalah, wajar lah. Ya, kita pasti tidak ingin hidup kita secara ekonomi susah kan? Itu wajar, ya. Tetapi kita juga harus berdoa kepada Allah agar lulus dalam ujian itu, ya, lulus. Ya, kita minta kepada Allah, ya Allah luaskan rezekiku dan jadikan aku hamba-Mu yang pandai bersyukur. Begitu. Ya. Baik. Sekarang kita lihat konteks-konteks yang lain yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan tentang rezekinya Allah, atau Allah sebagai yang memberikan rezeki, tapi dalam konteks memberikan peringatan kepada manusia. Peringatan kepada manusia. Betul,
Allah yang menjamin makan dan rezeki mereka, Allah yang menjamin tentang hidup mereka. Tetapi di dalam Al-Quran, kita dapati Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan tentang konteks itu. Ya, dalam dua keadaan Allah berikan peringatan. Pertama, keadaan ketika Allah memberikan mereka karunia dan kebaikan. Ya, jadi ketika Allah memberikan karunia plus Allah berikan peringatan. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan karunia plus diisi dengan perintah untuk melakukan kebajikan. Jadi Allah ingatkan ketika Allah berikan Allah berikan karunia, Allah berikan karunia itu Allah isi juga peringatan ketika karunia itu mereka terima. Ya. Allah berikan peringatan. Kalau peringatan berarti intinya harus hati-hati. Dan konteks yang kedua, ketika Allah berikan mereka kebaikan, Allah ingatkan mereka, gunakan untuk ketaatan. Jadi bersama Allah memberikan rezeki, maka bersama itu Allah satu ingatkan jangan sampai rezeki itu digunakan untuk maksiat. Yang kedua sebaliknya, bersama Allah memberikan rezeki, Allah ingatkan untuk mendatangkan perintah agar mereka jangan lupa taat. Mesti itu. Contoh pada konteks yang pertama, Allah memberikan rezeki, Allah ingatkan mereka untuk waspada dari menggunakan rezeki itu pada perbuatan yang tidak Allah inginkan. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 72. An-Nahl ayat 72. Allah berfirman, "Syaitan rajim, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-thayyibat afa bil batil yu'minuna wa bi ni'mati lahum yakfurun." Konteks peringatannya. Allah menjadikan kalian itu punya pasangan istri dari kalian jenis kalian sendiri. Karena mendapatkan pasangan itu ada kenikmatan, rezeki dari Allah. Makanya kalau menjomblo itu mesti menderita. Bukan berarti ketika menikah tidak ada masalah, tapi masalah jomblo susah. Coba yang sudah menikah ngaco. Biar ketahuan nih jomblonya siapa ya. Sekarang mau tanya nih. Antum kan mantan jomblonya, ya kan? Mungkin kan mengalami masalah berumah tangga, betul kan? Sekarang kalau dibanding-banding, mana yang lebih berat, masalah yang dihadapi ketika berkeluarga atau masalah ketika menjomblo? Nah, jawabannya punya masalah masing-masing kan. Anak mau tanya, atau bandingkan, tetap masalah ketika berkeluarga lebih baik daripada sendiri. Kenapa? Ketika kita berkeluarga hadapi masalah, kita ada sendiri. Betul kan? Ada pendamping. Kalau jomblo, masalah ditelan sendiri juga. Pusing sendiri juga. Dia nggak mungkin bisa banyak cerita sama orang lain, ada unsur malunya, gitu kan? Paling mabuk-mabukan untuk bimbing paling gitu. Diutang, lebih kalau mau bawa trail kayak unsur gitu mah, kesol gitu teh, bawa kokor itu baru utang, itu bumbu diutang gitu. Sendiri banyak cerita ke motor, lain mah motor dan tapi ketika berkeluarga, betul kita punya masalah, tapi ketika kita punya pendamping, agak diringankan masalah tersebut. Bahkan pasangan kita menjadi motor penggerak dan penyemangat untuk kita menyelesaikan masalah, betul kan? Maka di situ lebih ringan. Anak saya 8, istri saya 1 saja. Yang kaji-kaji ya, ini masalah besar. Saya nanya, ada ibu-ibu yang nanya kepada istri saya, kalau urusan
ibu nanya, lebih repot mana punya anak tua yang anak 8? Padanya begitu. Dijawab, saya jawabnya santai, sama aja. Sama aja repot. Keren kan? Sama aja repotnya. Ya punya anak tua yang 8, repotnya sama. Sama-sama ya harus dikasih makan, sama kasih minum, sama-sama diurus ya. Ketika yang kecil lahir, adik udah gede, udah mulai sekolah, udah bisa ngurus sendiri, nggak terlalu repot ya. Paling nambah dikit-dikit teman pas saya ukur. Nah biasa anak-anak mah ya. Saya pernah pas kalau pulang lagi capek tidak rumah teh balatak. Bener orang uring-uringannya biasanya bapak-bapaknya udah capek-capek pulang ke rumah, ini rumah teh ini balatak gitu. Yo di sini di sana segala macam teh gitu kan. Atau mi kunaon ya teh rumah teh nih apa gitu. Di cenah teh. Kumi mah udah beres, tapi nama banyak anak beres 5 menit balatak 5 jam. Diberi sedikit kurang berantak deh. Nama juga anak banyak. Udah aja jalan ya weh. Saya mau di rumah itu terlihat tuh. Ya depan ada cari pembantu orangnya bokeh. Gitu kan. Akhirnya udah aja dinikmati rumah berantakan. Pada yang bisa diberesin beres aja semampunya. Dimaklumi. Dia sudah berusaha dan dia santai-santai aja lah belatak nama juga anak-anak. Dibimbing dikasih tahu sudah. Tapi namanya anak-anak kan gitu kan, ada aja biar kapan itu santai aja. Dan anak-anak memang begitu. Oh begitu cara menghadapi ngurus anak. Jadi nggak stres. Kalau kita tahu memang anak-anak memang begitu, pasti rajin gerak, rajin ngebut ini, udah aja biarin aja. Selama jangan duit yang disobek. Kalau masih kertas-kertas printer makan baik kayak beli deh gitu. Ya. Yang penting ya printernya dilempar, yang penting ya printer diinjak. Caranya gimana? Orang selamatkan di tempat yang tidak terjangkau oleh mereka. Kalau barang-barang yang penting, ya kalau kira-kira piring pecah, gelas pecah, udah aja beli dari warung plastik, beres. Mau bisa dipecahin udah kan begitu solusinya gitu kan. Giliran ya gelas pecah, piring pecah, ambuk saya tanya. Ya, anaknya pecah. Giliran yang mecahin si bapak, anak cicing si ibu. Benar tuh aja sebagian mama teh. Ketika anak pecah, kamu kata mama juga apa pecah itu semua semua. Gila bapaknya mecahin cicing si anak teh. Mendingan tuh itu diambuk si mama si bapak teh. Pada saat barang pecah. Padahal mestinya perlu dimaklumi si anak kalau mecahin gelas dibanding si bapak. Di bapak masih gede, mesti kudu hidung. Ya. Mesti kudu hidung si bapak teh mecahin gelas. Si anak nama juga kontrol kan gak akan maksimal kan, pecahnya wajar gitu. Tapi kebanyakan ibu-ibu gak bisa ngerti itu. Ya kan? Nah, saya lihat istri saya tepat mensikapinya. Karena kebetulan alhamdulillah istri saya ya mungkin Allah juga yang membimbing beliau ya, gitu kan, pernah belajar pendidikan, psikologis juga mungkin bagus juga saya kira ya. Jadi bilang ya yang kudu gitu jalan nama kemana ini namanya anak-anak takdir bukan nama iman teh nama udah takdir. Nah dunia anak yang begitu takdir begitu bener juga orang ceramah takdir di rumah teh orang diuji bukan pada takdir itu ya gitu. Jadi kembali kepada ya masalah rezeki ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya itu dalam konteks ketika memberikan rezeki ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan kalian itu istri-istri itu nikmat punya pasangan itu dari jenis kalian sendiri ya, dan Allah menjadikan dari istri kalian itu anak dan cucu ya. Mana yang lebih susah, punya anak atau nggak punya anak? Punya anak susah nggak? Susah. Nggak punya anak lebih susah. Menikah susah.
enggak menikah lebih susah. Maka ketika punya anak kebahagiaan bertambah, punya cucu nambah lagi kebahagiaan. Itu Allah hadirkan dalam konteks rezeki berupa diberikan pasangan, keturunan. Ya. Dan Allah memberikan kalian itu rezeki yang baik-baik. Kemudian Allah ingatkan, mengapa ya sudah seperti itu yang Allah lakukan kepada kalian, kenapa kalian itu beriman kepada yang batin dan mengingkari nikmat Allah? Kau tidak mau beriman dan taat kepada Allah, kau malah maksiat, masih syirik, masih kufur gitu kan? Itu kan ayat ini ketika turunkan, orang kafir ada di hadapan Rasul menyerukan itu pada manusia kan? Diperdengarkan itu ayat itu kepada orang-orang kafir musyrikin, tentunya mendengarkan itu. Ya, dan mereka tahu Allah memberikan mereka rezeki. Jadi orang kafir itu bukan orang ateis. Jadi kalau ditanyakan kepada orang kafir Quraisy, siapa yang memberikan kalian rezeki? Pasti mereka akan menjawab, Allah memberikan kami rezeki. Bukan berhala. Berhala itu nggak bisa beri rezeki. Berhala itu sarana aja untuk membuat kita semakin dekat sama Allah saja. Urusan ngasih kita rezeki itu Allah saja. Menghidupkan, mematikan Allah saja. Allah beri sejelaskan itu dalam banyak tempat Al-Quran, dan mereka meyakini itu Allah yang bisa melakukan itu semua dalam soal memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, dan melakukan urusan Allah saja, tidak ada yang lain. Maka Allah datang kepada mereka dalam konteks itu, ya Allah telah menjadikan kalian itu pasangan, itu rezeki buat kalian. Dari pasangan kalian punya keturunan sampai kepada cucu. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kalian ketika beribadah kok beribadah kepada selain Allah begitu? Kok enggak beribadahnya kepada Allah sebagai wujud berterima kasihnya kalian kepada Zat yang telah memberikan kalian rezeki? Ini Allah berikan peringatan. Ya, Allah berikan mereka peringatan. Ini peringatan pertama dalam konteks Allah memberikan rezeki, ya. Seperti itu. Kemudian ya, konteks yang kedua, contoh yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dalam Quran memperbanyak memberikan peringatan kepada hamba-hambanya dan konteks memberikan rezeki untuk taat dan beribadah kepada Allah. Kalau tadi kan peringatan, mengapa kok menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kau tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam konteks memberikan peringatan untuk bertauhid, kalau tadi kan konteks kenapa kok syirik? Allah sudah kasih rezeki. Nah, sekarang konteksnya Allah berikan rezeki, konteksnya untuk menekankan perintah untuk bertauhid. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Surat Al-Baqarah ayat 21 hingga 22, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi rajim, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian, itu Allah. Yang Rabb kalian itu adalah Rabb zat Tuhan yang telah menciptakan kalian dan juga telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Beribadahlah kalian agar kalian menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah di tempat-tempat yang lain juga menyatakan surga Allah sediakan bagi orang yang bertakwa, kan begitu. Maka beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan sebelum kalian agar kalian bertakwa. Yang Rabb kalian itu yang mesti kalian beribadah hanya kepadanya, tidak kemudian setelah menciptakan kalian Allah biarkan kalian begitu saja. Kemudian Allah menyatakan yang setelah menciptakan itu Dia menjadikan untuk kalian itu bumi sebagai hamparan. Ya. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan, ya, dan para ulama menafsirkan bumi sebagai hamparan itu, ya, bahwasanya Allah tidak jadikan bentuk bumi itu miring. Coba kalau bumi itu miring, ribu orang teh. Allah jadikan datar.
datar. Ada sih beberapa tempat ini berupa gunung, bukit, tapi itu nggak banyak. Umumnya rata bumi itu. Ya, umumnya rata. Dan bumi yang Allah buat rata itu untuk manusia itu tidak keras dan tidak lembek seperti lumpur. Kalau lembek seperti lumpur, mau bisa nanam. Kalau keras kita tidak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa nanam cengkeh, mau bisa makan bala-bala, cengkeh nggak ada teman, nggak akan bisa macam-macam, nggak bisa makan beras, nggak bisa makan roti, karena bahan-bahan semua itu tumbuh dari tanah. Dan Allah jadikan tanah itu tidak keras, sebagaimana dia juga tidak terlembek seperti lumpur. Kalau seperti lumpur, maka dia tidak akan kuat akarnya. Kalau lembek, dia tidak akan kuat akarnya dan tidak bisa menampung pohon-pohon yang besar. Kalau tanah itu lembek banget, orang mual bisa makan durian. Dan durian dia kudu badak kakak orang tidak bisa makan durian. Dan aslinya durian itu tinggi badak jangkung. Ayeuna we aya model apa dibuat kayak pendek gitu nya. Aslinya mah da jangkung durian mah. Gitu. Seperti itu. Dan Allah jadikan langit, kata Allah, itu sebagai atap. Di riwayat Allah sebutkan, ya coba lihatlah ya langit itu Allah jadikan dia tegak, ya bi ghairi amadin tarawunaha. Dia tegak berdiri tanpa tiang. Padahal sebenarnya dalam hukum manusia, sesuatu yang ada di atas mesti butuh penyangga, betul kan? Tapi Allah tantang manusia, coba kalian perhatikan langit di atas kalian, itu dia tegak di atas tanpa tiang loh. Tanpa tiang. Ya. Coba sekarang perhatikan. Sebelum jadi hujan itu berasal dari mana sih? Awan kan? Awan yang mendung kan? Betul kan? Itu ketika berarti kan menampung air kan sudah ada di atas gitu kan? Betul kan? Mesti sesuatu yang berat itu harus disangka dari bawah. Atau ada yang memegangnya dari atas kan gitu logikanya. Tapi Allah ciptakan awan yang bisa kan sebelum dikucurkan ditampung dulu oleh awan itu. Allah menciptakan penahan itu berupa awan gitu yang Allah buat menggumpal. Kalau yang pernah naik pesawat pasti akrab dengan istilah turbulence. Tahu turbulence? Pesawat itu gujung gitu tuh. Karena nabrak awan. Kalau awannya semakin bisa berbentuk keras itu tabrak hancur tuh pesawat. Jadi seperti bangunan awan itu pada kondisi tertentu. Ya, kalau dari pengalaman saya pas naik pesawat ke jendela itu seperti bangunan raksasa. Subhanallah. Yang kita lihat itu awan yang agak ini. Tapi kalau pesawat nanti di atas awan ini tuh naik kepada level yang lebih tinggi kalau awan itu. Jadi kayak seperti setelah itu ada lagi awan lagi itu. Nah itu ketika sampai katanya itu seperti bangunan besar-besar itu, tebal-tebal gitu. Harus dihindari oleh pesawat. Kalau ditabrak tuh hancur mesti pesawat. Seperti itu loh, kita membayangkan awan tuh kayaknya ringan. Kenapa tanya ringan? Ketiup angin bergeser. Ya atau nggak tahu Allah mengatur sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ringan itu jadi indah. Tapi di waktu titik mulai hujan Allah jadikan dia berkumpul dan mengeras itu dan bisa menampung air sebelum dia dikucurkan. Itu Allah yang mengatur seperti itu. Ya, mengatur seperti itu. Ya. Dan itu apa? Allah jadikan supaya tanah itu tetap subur. Kalau tidak dikasih air itu tanah akan mengeras. Dan kalau hujan terus menerus nanti akhirnya tanah jadi lumpur, banjir. Maka hujannya diatur turunnya oleh Allah tidak terus menerus. Kita bisa pahami nggak itu tuh? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah atur itu semua buat kalian, kata Allah. Yang ketika air dari langit itu yang tanpa tiang tadi turun ke muka bumi, dan dari bumi itulah dia dengan tanah subur tumbuh berbagai macam tanaman-tanaman buah-buahan yang itu rezeki buat kalian, dan tidak ada yang kita makan dan minum tanpa berasal dari air hujan. Iya, nggak ada yang kita makan dan kita minum tanpa dasar air hujan. Sok orang ya makan kambing. Kambing bisa nggak kita makan kok kambingnya nggak hidup? Harus hidup dulu kambing.
Coba kok nggak hidup, nggak ada daging, ya kan? Nah, dia berdaging pasti butuh makan. Makannya dari mana? Rumput. Rumput butuh air nggak tuh tumbuh? Butuh. Kalau nggak ada air, mati rumputnya. Kalau rumput nggak ada, kambing mati, urangnya payah. Kenapa? Semua kalau kering itu mesti makhluk di muka bumi akan mati. Maka Allah berikan kestabilan alam ini dengan pengaturan yang sistemik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menyatakan Allah menciptakan kalian sebagai manusia, kemudian Allah atur bumi dan langit seperti itu, Allah ingatkan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Oleh karena itu, janganlah kalian jadikan tandingan-tandingan selain Allah dalam kalian beribadah. Padahal kalian tahu bahwa yang menciptakan kalian Allah, yang memberikan rezeki kalian adalah Allah, yang kalian makan, yang kalian minum adalah dari Allah. Mengapa giliran menghambakan diri beribadah, berdoa, bertawakal dan seterusnya tidak kepada Allah? Kenapa tidak bersyukurnya kepada Allah? Nah, itu Allah ingatkan manusia, karena lafadznya manusia, ya ayuhan nas, ya, beribadahlah kalian, jadilah kalian hamba-hamba Allah, ya, hamba yang pandai berterima kasih, ya, yang menyadari bahwa dia memiliki Rabb yang telah menciptakan dirinya yang tadinya tidak ada menjadi ada, dan setelah ada diberikan rezekinya oleh Sang Penciptanya. Allah ingatkan itu dari manusia, ya. Apalagi kalau kita nanti, ya, kalau antum baca Quran dengan tafsir penciptaan manusia gitu kan, Allah jadikan manusia itu, ya, dari kami ciptakan kalian itu dari min ma'in dafiq, dari air yang memancar, yakhruju min sulbi wat tawaib, ya, yang dari air memancar itu keluar mengalir melalui sulbi, ya, dadahnya menjadi tulang dan seterusnya. Manusia diciptakan Allah mulai dari tanah. Berikutnya setelah menjadi manusia, Adam Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Ya, berikutnya tidak lagi dari tanah, dari percampuran air mani dan sel telur, sperma dan sel telur, dan kemudian menjadi ketika jadi air mani, ya, dari air mani loh, ya, yang udah menikah insya Allah paham air mani, ya, sel telur sperma bertemu tuh, ketika jadi air mani, ya, antum merasa jijik atau tidak? Ketika air mani itu antum merasa jijik atau tidak? Jijik. Itulah asalnya kita. Yang kita sendiri jijik itu, tapi kemudian itu tersimpan di dalam perut wanita, ya, sekian hari, ya, sampai akhirnya pas sampai 120 hari utuh menjadi bentuk manusia, Allah baru kasih nyawa. Allah baru kasih nyawa. Ya, setelah sperma itu, ya, itu dia apa, terus berkembang, padahal nyawa belum ada, tapi dia berkembang, mekar gitu kan, membentuk tangan, tuh kaki, muncul hidung, muncul telinga, utuh jadi mata. Genap 120 hari Allah kasih roh. Jadi sebelum ada roh itu, dia berasal dari badan yang hina. Orang teh, tapi begitu kasih roh membesar-besar, ketika jadi manusia besar, lupa sama yang menciptakannya. Dia lupa dirinya itu dulu berasal dari air mani yang disedi juga hina melihat itu. Itulah manusia. Orang teh, jelma teh kieu orang teh. Maka Allah ingatkan asal penciptaan kita. Allah ingatkan dari pintu Allah sebagai zat memberikan rezeki. Sadar orang teh mesti harus menjadi hamba Allah yang taat. Allah berikan percontohan-percontohan manusia-manusia yang telah membuktikan itu, para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu contoh-contoh untuk bisa diikuti. Kalau rasul dari para malaikat, manusia diprotes. Dan malaikat wajar, weh. Tapi yang memberikan contoh dari kalangan manusia, yang dia menikah, punya anak, tidur, makan, jalan-jalan di pasar, gitu kan. Sampai-sampai orang musyrikin itu, wah, masa ada Rasul Allah jalan-jalan di pasar? Dia kira namanya Rasul mah tekengin ke pasar meren. Bersatu jeung manusia. Ya.
Karena kalau Rasulnya bukan dari kalangan manusia, nanti manusia di hari kiamat protes. Kami nggak bisa mentaati Rasul, malaikat nggak bisa diikuti. Tapi karena Rasulnya manusia, bisa sesama manusia bisa dijiplak. Maka nggak ada lagi hujah buat manusia. Mengapa nggak mau taat sama Allah? Karena Allah sudah utus Rasulnya, utusan dari Allah juga dalam wujud manusia. Bisa diikuti, walaupun persentase mengikutinya bisa jadi beda-beda tiap orang, beda-beda, ya, beda-beda. Baik. Sekarang mari kita lihat berikutnya Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, ya, itu mengaitkan rezeki, pemberian rezeki darinya kepada manusia, kepada makhluknya, itu dalam rangka mereka tidak melakukan mentauhidkan Allah saja, dan juga pada konteks yang lain Allah menyuruh mereka, ya, untuk bersedekah, bersedekah, ya. Surat Fatir ayat 3. Ya, Allah Ta'ala berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas, pada surat Al-Baqarah, pada surat Al-Baqarah, ya, ayat yang ke-254, Al-Baqarah 254. Allah berfirman, Al-Baqarah 254 ini, ya, Allah kaitkan konteks memberikan rezeki untuk berkait dan disandingkan dengan perintah untuk berinfak dan bersedekah. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati yaumun la ba'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, belanjakanlah, infakkanlah, ya, dari sebagian yang telah kami rezekikan kepada kalian. Infakkan, sedekahkan. Allah enggak menyuruh semua, sebagian, kata Allah, mimma razaqnakum. Sebelum tiba suatu hari, maksudnya hari kiamat, yang pada hari itu setiap perdagangan, bisnis, transaksi itu tidak bermanfaat. Yang pada hari itu orang-orang memiliki koneksi, ya, dan kedekatan itu tidak memberikan pengaruh sama sekali, ya. Yang hari itu orang itu tidak bisa didatangi untuk membantu dia, ya, menyelesaikan urusannya. Tidak ada fasilitator pada hari itu, ya. Maka infakkanlah harta kalian untuk menghadapi hari tersebut. Hari di mana semua manusia tidak bisa memberikan manfaat kepada seseorang, dan semua apa yang mereka miliki tidak bisa menebus keadaan mereka pada hari itu. Lalu kemudian Allah berikan contoh orang yang keliru dalam membelanjakan hartanya, yaitu bukan jalan Allah. Yaitu apa? Wal kafiruna humul zalimun. Orang-orang kafir itu mereka adalah orang yang zalim. Konteksnya apa? Mereka membelanjakan harta mereka, mengeluarkan harta mereka bukan untuk menyelamatkan diri mereka dari azab Allah pada hari kiamat, justru makin memperberat mereka pada sisa mereka pada hari kiamat, karena apa yang mereka infakkan bukan pada perkara yang Allah cinta dan ridhoi. Adapun orang beriman, Allah ingatkan orang beriman, ya, infakkan sebagian harta kalian. Kalau konteksnya berhadapan dengan dengan dakwah pada saat itu, berarti apa? Allah memanggil orang beriman untuk mereka jangan bakhil saat itu, karena dakwah membutuhkan harta. Keluarkan harta kalian sebelum nanti harta yang kalian juga tidak bermanfaat. Nah, kita membacanya harus jeli. Ketika Allah memanggil orang beriman dengan harta yang Allah berikan, telah berikan rezeki pada mereka, ingat, Allah ingin mereka keluarkan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bakhil. Ya. Jangan bakhil. Termasuk, ya,
Tidak bakhil tapi berlebihan dalam perkara masih digunakan untuk maksiat, jangan. Ya, di situ berarti apa? Ketika Allah memberikan kita rezeki itu ada amanah di situ. Ketika kasih kita rezeki itu ada amanah itu. Amanah berupa kita untuk membelanjakan harta kita itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang amanah itu juga bila kita tunaikan manfaatnya buat kita nanti di hari kiamat kata Allah. Bukan untuk Allah. Allah ketika memerintahkan hambanya kepada suatu kebaikan, Allah nggak butuh dengan kebaikan mereka. Tapi mereka yang butuh dengan kebaikan tersebut, kelak pada hari kiamat kebaikan itu akan datang membela mereka. Allah nggak butuh dengan kebaikan hamba-hambanya. Sebagaimana Allah tidak dirugikan dengan kekufuran dan kemaksiatan hambanya. Allah nggak rugi sama sekali. Kalau kufur maksiat, ruginya buat manusia juga. Allah nggak ada rugi sama sekali. Sebagaimana ketika mereka mau beriman, diantaranya apa? Mereka bersedekah di jalan Allah untuk menyelamatkan akhirat mereka. Mesti itu menguntungkan buat mereka juga pada hari di mana harta dan anak tidak bermanfaat. Itu Allah ingatkan orang beriman itu. Untuk apa? Ketika Allah berikan rezeki, bersama dengan itu Allah juga ingatkan mereka untuk apa? Bersedekah, berinfak. Maka orang mukmin ya, bagaimana ya dia kaya dan berkah, yaitu apa? Saya kaya agar saya banyak bersedekah. Berarti apa? Dialah orang mukmin yang Allah maksudkan di sini. Dialah orang mukmin yang Allah maksudkan di sini. Ya. Jadi antum diuji pengen kaya, pengen miskin. Pengen kaya Pak Ustaz, wajar. Tapi jalankan perintah Allah bahwa kita kaya untuk agar bisa banyak bersedekah. Gitu. Ya, gitu. Saya udah berusaha Pak Ustaz, masih kere-kere. Sabar. Pahala Allah nggak akan kurangi kok dengan niat yang utuh. Betul. Allah nggak akan zalim. Niat yang utuh Anda untuk kaya, dengan itu Anda bisa bersedekah, enggak sampai-sampai Allah tetap kasih pahala utuh. Itulah Allah Jalla wa'ala, Zat yang karim, Maha dermawan, Maha sayang, Maha baik. Allah enggak lupakan itu niat utuh seseorang untuk dia berusaha kaya, saya ingin bangun masjid Pak Ustaz, enggak sampai-sampai sampai mati, tetap pahala yang bangun masjid itu Allah catat utuh. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Baik. Pada konteks yang lain, Allah hadirkan pemberian rezeki Allah Subhanahu wa taala agar manusia pandai bersyukur. Ya, penjelasan sebelumnya yaitu masih konteks kita bersyukur, tapi kita ingin ya Allah sendiri yang menyampaikannya itu kita dengar bagaimana Allah berbicara, bukan Abu Umar yang berbicara, pasti hasilnya beda. Maka kita akan bacakan bagaimana Allah sendiri berbicara. Karena itu kalau Allah yang ngomong pasti berkah. Keberkahannya tiada tara. Al-Baqarah 172. Al-Baqarah 172. Allah memerintahkan kepada manusia ketika Allah berikan rezeki untuk mereka bersyukur. Apa kata Allah? A'udzu syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian betul-betul hanya ingin menyembah dan beribadah kepada Allah. Maka Allah ingatkan hambanya yang beriman, bila betul-betul ingin menjadi hamba sejati, bersyukurlah dari rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka. Ya, seperti itu. Bagaimana bentuk bersyukurnya? Nah, kita lihat ulama memberikan penjelasan. Bersyukur itu ya harus melibatkan, masih ingat enggak? Rukun bersyukur itu ada 3, masih ingat enggak pelajarannya? Saya sudah sampaikan itu di sini mungkin lebih dari sekali, minimal 2 kali kalau sekali. Rukun bersyukur itu ada 3, dengan hati, lisan dan anggota badan. Kalau dan di 3-tiganya harus ada. Kalau salah satu enggak ada, bersyukurnya gagal. Dengan hati, bagaimana dengan hati? Mengakui bahwa semua nikmat datangnya dari Allah. Itu hati itu. Jadi jangan sampai terbetik dalam hati menyatakan aing mah harma aing teh ya, itu salah. Itu udah kufur nikmat. Betul.
Walaupun ngomongnya ya nama juga usaha gitu kan, semuanya Allah yang bantu, tapi hatinya ngomongnya beda. Lain di lisan, lain di hati. Hati malah berkata, aing teh atuh kufur nikmat ente. Saya hati itu harus benar gitu, harus jujur bahwa ya Allah, aku mengakui betul nikmat yang aku dapatkan ini ya apa sajalah, nikmat ilmu, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat jabatan, semuanya Engkau ya Allah yang ngasih ya Allah. Engkau yang kasih ya Allah, Engkau yang permudah ya Allah, bukan karena kehebatanku semata ya Allah, Engkau yang menolongku ya Allah, Engkau berikan aku kepikiran untuk bisa berpikir dengan baik, Engkau berikan aku badan yang sehat sehingga aku bisa bekerja keras siang malam daripada ti isuk jenuh dengan kasur jeder orang teh. Allah, Engkau berikan aku kesehatan ya Allah. Kalau Engkau berhendak aku bisa sakit, walaupun aku punya semangat ingin kaya, tapi Engkau berikan aku sehat. Dah hese bengar mun orang mah geringan wae. Betul nggak? Punya ya, berpikir bagus, semangat tempur yang tinggi, Allah kasih kita kesehatan. Engkau ya Allah memberikan itu semua ya Allah. Maka sepantasnya memang Engkau saja ya Allah yang aku puji. Alhamdulillah. Lisannya ya itu seimbang dengan hatinya. Alhamdulillah. Segala pujian yang Engkau saja ya Allah berhak menyandangnya. Aku tidak ya Allah. Begitu. Kemudian apa? Dia gunakan semua nikmat-nikmat tadi untuk semakin mendekati Allah. Ya, dengan hartanya dia bersedekah, dengan hartanya dia berhaji dan umroh, dengan bersedekah dia menjamin silaturahim, dengan bersedekahnya dia berbakti kepada orang tua, dengan hartanya kemudian dia ya membantu keluarganya, dengan hartanya kemudian apa? Dia melakukan berbagai macam kebaikan dan ketaatan. Dan itu telah dibuktikan oleh para rasul-rasul yang kaya-kaya, dan itu telah dilakukan oleh para sahabat anu bararenghar. Itu dibuktikan oleh mereka. Dibuktikan oleh mereka. Kita tinggal apa? Mengikuti jejak langkah mereka ketika Allah bukakan rezeki ya dunia buat kita. Ya, bersyukur. Ya, Allah perintahkan manusia itu untuk bersyukur, ya. Kemudian sebenarnya banyak konteks-konteks ya, cuman saya khawatir waktu nggak akan cukup. Tapi antum catat saja dan nggak akan jelaskan lebih panjang lebar. Ya, konteks pemberian rezeki yaitu konteks melarang membunuh anak-anak karena takut miskin. Ini tentu konteks ini sangat pas untuk orang-orang kafir Quraisy zaman baheula. Mereka itu kok lahir anak perempuan, kok punya anak tuh takut miskin mereka bunuh. Apalagi kalau lahirnya perempuan, lebih lagi itu dikubur hidup-hidup sudah. Ya, sebagai Allah sebutkan di dalam apa? Dalam surat Al-Isra ayat 31. Konteks yang lain Allah menjelaskan ya pengaruh takwa terhadap keluasan rezeki yang Allah berikan. Pengaruh takwa pada keluasan rezeki yang Allah berikan. Itu Allah sebutkan surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia jalan keluar dan berikan dia rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Jadi itu berbanding lurus ketakwaan dengan rezeki. Ketakwaan dengan rezeki. Cuman antum harus pahami nanti kita tutup dengan pembahasan rezeki apa yang dimaksud. Tak harus melulu berupa duit. Nah, itu nanti harus kita paham. Yang jelas kalau bertakwa pasti Allah berikan rezeki dan itu tidak disangka-sangka. Ya. Kemudian ya, konteks yang lain yaitu pemberian rezeki Allah kaitkan dengan ya pemberian pahala bagi keimanan dan amal soleh. Ya, Allah kaitkan dengan pemberian pahala bagi keimanan dan amal soleh. Ya, itu sesuai dengan surat Al-Hajj ayat 50. Ya, Allah berfirman, maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka mendapatkan ampunan dan rezeki yang mulia dari Allah. Jadi orang yang beramal soleh, maka Allah berikan mereka ampunan dosa dan Allah berikan mereka rezeki. Anda teringat ketika kemarin di pekan lalu ya di Selacau ketika membahas surah Al-Baqarah ayat 267. Ya, Al-Baqarah 67. Allah berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim," kata Allah.
Al-Baqarah 27. Allah berfirman, ya, setan itu nakut-nakuti kalian, kok kalian rajin sedekah nanti ente fakir. Ente kalau sedekah nanti ente gaganya nanti harta ente berkurang. Ditakutkan dengan kefakiran sehingga tidak mau bersedekah, takut miskin. Wa ya'muru bil fahsya, dan memberitakan kalau itu bakhil. Adapun Allah menyodorkan kepada kalian apa? Maghfiratan min wa fadla. Apa? Kalau dengan kalian bersedekah, apa? Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa fadla, bahkan harta yang kalian keluarkan Allah akan tambah. Allah bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Dari hadis riwayat Muslim, harta yang disedekahkan tidak akan berkurang. Pengertiannya, tidak berkurang itu dalam beberapa makna. Pertama, memang hartanya nggak berkurang sama sekali, ya, nggak berkurang sama sekali. Dikeluarkan 1 juta, nggak berkurang, memang nggak berkurang sama sekali. Bentuknya bagaimana? Bisa jadi yang dikeluarkan 1 juta, Allah ganti dia dari pintu yang lain itu 2 juta, yang dia tidak sangka-sangka. Ada orang, ya, dia usaha, ya, bisa jual kerupuk. Dia mungkin dia dapat untung rata-rata, anggaplah ternyata mungkin sehari dia mungkin dapat untung 100-200 ribu, mungkin 200 ribu. Ketika dia pulang ke rumah ternyata ada orang yang apa? Ya, tiba-tiba ya ngasih transfer dia uang 1 juta. Dia nggak tahu hubungannya dengan jual kerupuk, hanya karena dia kalau kerupuk itu suka ngasih lebih kepada pembelinya. Dikeluarkannya sedikit, Allah ganti ditambah bentuk yang lain, bukan dari pembeli tapi dari pintu yang lain yang dia tidak sangka-sangka. Dan ana yakin antum pernah mengalami itu, bukan bahkan sering. Benar nggak? Kita mau usahanya ini, tapi Allah kasih pintu yang lain. Itu nggak berkurang, itu terbukti. Ya, makna tidak berkurang juga. Maksudnya yang sudah keluar 1 juta gak akan lagi berkurang dari itu. Kenapa? Orang yang bersedekah Allah akan jaga harta yang tersisa. Coba ketika orang tidak bersedekah, nanti misalnya sedekah bisa 1 juta, dia punya uang bisa 10 juta. Kalau dia gak sedekah, nanti 10 juta itu bisa hilang juga kalau dia gak rajin sedekah. Kenapa? Nanti mungkin ada yang maling, tiba-tiba dia salah transfer, ditipu sama orang. Maka sedekah itu menjaga harta, nggak berkurang. Itu penjelasan Utsaimin ketika menafsirkan ayat itu tidak berkurang. Ya, yang lain adalah keberkahan. Ya, keberkahan dari harta yang disedekahkan. Ya, seperti itu. Baik, yang terakhir materi kita adalah aqsamu ya ar-rizqi, pembagian rezeki. Rezeki terbagi menjadi 2, ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Rezeki dari Allah terbagi menjadi 2, ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Yang bersifat umum namanya juga umum, diberikan kabeh kepada manusia. Yang Allah tidak beda-bedakan apakah dia kafir atau mukmin, soleh atau toleh. Toleh itu bahasa Arab, ya. Toleh itu lawan soleh. Terjemahkan di kita, ya. Toleh kanan, toleh kiri. Salah, bukan itu. Enggak soleh, pokoknya toleh. Berupa apa? Ya, berupa harta, makan, minum, pakaian, yang sifatnya keduniaan. Yang sifatnya keduniaan itu semua Allah kasih. Allah nggak bedakan dia mukmin, dia kafir, dia baik, dia tidak. Itu Allah kasih semua. Dikasih air minum hujan, nggak ada kan terjadi. Misalnya suatu RT, ya itu kan RT 40 kakak. 30 kakaknya muslim, 10 kakak. Yang giliran yang 10 kakaknya kafir, enggak dikasih hujan sama Allah. Kan enggak begitu. Semua dikasih hujan sama Allah. Dan kemudian ketika bagi orang kafir diloncar ke Allah, malaikat Mikail ini melewatkan gitu. Tolong diri kafir, lewatkan. YWK muslim. Enggak begitu kan? Enggak. Karena rezeki dunia itu Allah tidak beda-bedakan antara yang kafir dengan mukmin, antara yang baik dan tidak. Enggak ada hubungannya sama sekali.
Karena bagi Allah dunia itu tidak punya harga. Tidak punya harga di pandang Allah. Rasulullah sallallahu bersabda, "Lau kanatid dunya 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran janahata syurbatan ma." Andaikan dalam pandangan Allah itu, ini kata Rasul, andaikan dalam pandangan Allah dunia itu memiliki harga sebesar sayap nyamuk. Nyamuk saja nggak ada harganya, udah kan kita pasti pakai kurang payah, gitu kan? Kalau dia punya harga sebesar sayap nyamuk, Allah nggak akan kasih satu tetes air minum kepada orang kafir kalau dia punya harga. Ini dunia itu dalam Allah nggak punya harga. Allah kasih siapa saja, diobrol sama Allah. Mau orang baik, orang Allah kasih semua. Jadi kita mah nggak perlu mikir kenapa ya orang kafir teh pada barang rata-rata pengusaha teh orang-orang yang kafir gitu. Hari orang muslim merasa kere-kere gitu nya. Kenapanya? Pada orang yang lebih berhak kaya teh. Dan nggak begitu konsepnya. Nggak begitu. Allah nggak begitu gitu loh. Maka jangan salah menilai Allah soal memberi rezeki umum, jangan salah. Ya, urusan dunia Allah kasih siapa saja gitu loh. Bagi Allah itu nggak ada harganya dunia itu. Ya, makanya kekeliruan besar kita bila kita meyakini dunia itu menunjukkan spesial dan tidak seseorang, itu keliru besar itu manusia itu. Menganggap kalau ada artis, jabat, kaya, bari yang tersorak, bari kafir teh orang teh hormat, enggak gitu. Kalau Anda nggak taat sama Allah, Anda hina sekaya apapun Anda. Ya, seperti itu. Karena Allah berfirman rezeki umum itu, yang surat Hud ayat 6 sudah kita sebutkan tadi, wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk melata pun di muka bumi ini, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Dan ingat, rezeki Allah ada yang Allah sempitkan, ada yang Allah luaskan, dan itu Allah tidak bedakan. Asalkan dia makhluk di melata muka bumi, Allah mereka kasih rezeki, ya, mau dia mukmin kafir, ya Allah beda-bedakan. Ada memang semua orang kafir kaya. Enggak kan? Sebagaimana emang semua muslim miskin? Enggak juga. Berarti enggak ada hubungannya kemiskin dengan ketaatan dan keimanan atau kufur, tidak ada hubungan. Karena rezeki itu, dunia itu sifatnya umum. Ya, seperti itu. Ya. Yang kedua adalah rezeki yang bersifat khusus. Rezeki Allah bersifat khusus. Nah, ini rezeki ini berupa apa? Rezeki hati dan siramannya berupa ilmu, iman, dan rezeki yang halal yang dapat mengokohkan ketaatan dan agamanya. Ini baru Allah berikan tidak berikan kepada semua manusia. Ya. At-Tolak ayat yang ke-11 Allah berfirman, A'udzubillahi wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, mengerjakan amal soleh, ya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan kemudian Allah tutup dengan lafaz qad ahsanallahu lahu rizqa. Sungguh Allah telah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Berapa? Iman, amal soleh, yang itu kemudian Allah masukkan dia ke surga. Makanya bila Allah menghendaki surga bagi seseorang, di dunia Allah berikan rezeki iman, amal soleh, hidayah. Dan itu Allah memilih. Itu Allah pilih. Tidak semua orang Allah kasih. Ya. Maka bila kita merasa bahwasanya kita kok senangnya dengan baca Quran ya, kita kok senangnya dengan masjid, maka itu rezeki yang harus kita pelihara, dirawat dengan baik. Kenapa? Untuk yang ini tidak semua orang Allah kasih. Itu manusia-manusia Allah pilih itu, nggak semua orang Allah kasih. Nggak semua orang Allah kasih, maka rawat dengan baik.
Allah berikan dalam hati kita cinta masjid, cinta sholat, cinta Quran, cinta zikir, cinta bakti sama orang tua. Berbagai sama kita cinta, itu rezeki khusus yang harus kita rawat dengan baik. Karena apa? Untuk yang ini Allah tidak kasih kepada semua orang. Kalau dunia semua Allah kasih. Mau kaya miskin, mau kafir mukmin, mau orang soleh atau tidak, itu Allah kasih sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Bagi Allah nggak ada istimewa-istimewanya itu. Tapi ketika Allah jadikan dia orang yang rajin beribadah, bisa bangun sholat malam, bisa sholat berjamaah, rajin baca Quran, senang zikir, senang menghadiri majelis ilmu, bakti sama orang tua, senang bersedekah, senang silaturahim, maka itu memang Allah memilih. Itu memang makhluk-makhluk pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi seringkali kan kita kayak nggak sadar ya. Kayak nggak sadar kan gitu kan. Padahal itu Allah yang atur itu. Sebagian kita mungkin kalau lihat masa lalunya gitu kan. Kayak nggak nyangka. Antum, anak memang pernah berniat jadi ustadz. Nggak ada. Nggak pernah kepikiran kayak urusan itu. Wallahi, Anda nggak pernah menulis kecil nanti saya ingin berceramah jadi ustadz, jadi ajengan, jadi kiai. Wallahi nggak ada sama sekali. Anak kuliah anak sekarang, waktu dulu masih kuliah. Sampai-sampai saya pernah suatu waktu, ya, waktu itu saya ke rumah sakit, jenguk seseorang. Saya itu karena rumah sakit dekat kampus, saya ke rumah sakit ke kampus, saya pakai jubah putih. Ya, jubah putih. Kaki saya jejak ya, jangan enggak jejak kaki saya. Ke kampus, satpamnya sudah kenal saya. Satpamnya. Dia tahu saya Pak Tarjam saya waktu di kampus dulu. Begitu saya lihat saya pakai jenggot, pakai jubah putih, pakai putih. Kok kamu bisa ya? Ada juga jadi enggak tuh. Kok kamu bisa ya? Iya ya. Iya ya. Padahal kalau dulu itu kita gaulnya sama siapa, ngumpulnya sama siapa. Gak kebayang gitu bisa pakai jubah putih. Bahkan dulu anak isi kajian itu naik bus itu, pakai jubah putih naik bus gitu dari pelindung hewan Mama Tua pergi ke Jatinangor naik bus itu. Cuek aja baca Quran dalam bus itu, cuek. Iya ya, kok bisa gitu ya? Kok bisa secuek itu gitu loh? Iya ya. Ternyata memang ya Allah yang ngasih saja. Jawabannya sih. Allah yang kasih hati ini cinta kepada kebaikan. Allah yang bukakan jiwa ini senang belajar. Allah yang kasih rezeki hati ini mau berdakwah kepada orang lain. Itu saja alasannya, nggak ada yang lain. Kalau Allah berkehendak, Allah nggak kasih, na'udzubillah min dzalik, mungkin saya akan ditemui bukan orang-orang seperti antum. Wa na'udzubillah. Ya, sebagaimana antum mungkin tidak bertemu dengan orang kayak saya. Kan gitu. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Dan ini rezeki khusus. Dan ini Allah memilih, oleh karenanya bersyukur kita harus lebih-lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah bukakan hati kita kepada kebaikan, kepada ketaatan, maka pelihara itu dengan baik, ya. Bertambah kita bersyukur kepada Allah, dan Allahumma ja'alna minasyakirin, ya. Semoga Allah jadi kita termasuk hamba-hambanya yang pada bersyukur. Ya, membuat kita semakin dekat kepada Allah. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik rezeki iman, amal soleh, ketaatan, ketakwaan, maupun rezeki dunia berupa pasangan, pakaian, keturunan, kesehatan, harta, dan seterusnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ya menerima semua amal-amal kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Demikian ikhwas sekalian, materi kita tentang Allah memberi rezeki, ya, kita cukupkan. Dan saya tutup dengan sebuah doa. Dua doa yang Rasul ajarkan kepada kita agar selalu kita minta rezeki yang baik. Dan Rasul ajarkan itu untuk doa yang pertama dibaca setiap habis sholat subuh. Yang pertama habis sholat subuh, Rasul adalah hadis yang Rasul semuanya doa. Untuk doa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Itu Rasul ajarkan dibaca habis sholat subuh. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan taqabbalan. Ya Allah, aku minta kepadamu ya ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Rizqan ya thayyiban, rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang kau terima ya Allah.
Yang kedua adalah kita minta doa kepada Allah agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala bebaskan hutang kita dan dicukupkan kita dengan harta-harta yang halal, tidak bergantung kepada orang lain, yaitu dengan doa ya Allahumma kfini bihalalika haramik wa ghnini bi fadlika amman siwak. Karena ada orang datang kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, ini sebabnya hadis ini. Datang kepada Abi Thalib, dia banyak hutang, dia berusaha hutang. Maka Ali bin Thalib mengatakan, maukah aku bacakan kepada sebuah doa yang aku ajarkan benar hutangmu lunas. Ada bakar Ali bin Thalib mengajarkan doa itu, Allah makfini bihalalika haramik wa ghnini bi fadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan ya yang halal dan jangan sampai aku mengkhusus yang haram ya Allah. Cukupkan aku dengan karuniamu ya Allah sehingga aku tidak butuh lagi dengan seseorang pun dari makhlukmu ya Allah. Doa sama Allah sebanyak-banyaknya itu. Cari waktu dan tempat mustajab doa agar Allah jadikan kita memberikan pada rezeki yang terbaik yang mengandung berkah ya. Ya Allah ridho dengan rezeki, setiap rezeki yang Allah berikan itu kepada kita. Demikian barangkali was sekalian kajian kita di hari ini. Kalau ada pertanyaan maksimal 10 menit ya. Kalau tidak ada, ayo atuh orang bubar. Ayo nah, oke. Ya. Marangga silakan Bapak Ibu sekalian bertanya. Fadhil Pak, silakan. Mana apa? Mana doa? Rabbana tib. Baik. Baik. Oke. Ada dua doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadits Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, ya, dia menjelaskan kana aksar du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adzaban nar. Kata Anas bin Malik, doa yang paling banyak Rasulullah baca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adzaban nar. Itu doa yang Rasul sering baca. Kemudian dari Ummu Salamah, Rasulullah banyak berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Diberikan istiqomah atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita masuk pada doa yang pertama. Rabbana atina fil hasanah wa qina adzabannar. Apakah makna Rabbana atina fil hasanah mencakup rezeki yang luas? Jawabannya iya. Al-Imam Katsir rahimahullah dan tafsirnya ketika menafsirkan, Anda buka ya. Tafsir Katsir ketika menafsirkan ayat itu surah Al-Baqarah ayat 201. Itu Rabbana atina itu Al-Baqarah 201. Wa minhum may yaqulu. Jadi sebelumnya Allah menceritakan orang kafir kan, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara manusia ada yang minta kepada Allah, berikan kepada kami semua dunia ini dan isi-isinya. Dan mereka itu tidak punya bagian sedikit pun di hari kiamat. Dan di antara mereka ada yang berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kepada kami dunia dan kebaikan-kebaikannya dan kebaikan akhirat berupa surga dan jagalah kami dari adab neraka. Dengan apa? Dengan terjauhkan dari amal-amal maksiat yang nanti masuk neraka. Maka Ibnu Katsir ketika menafsirkan itu Al-Baqarah 201 itu bahwa mana kebaikan dunia termasuk di antara apa? Rezeki yang luas. Ya, rezeki yang luas. Rumah yang bagus, istri yang bagus, kendaraan yang tidak mogok, termasuk ilmu bermanfaat dan amal soleh. Mencakup itu semua. Ya. Maka ketika kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya, oh itu semuanya sudah dapat KB itu. Pertanyaannya, tapi kenapa sering dibaca kok saya merasa kendaraan saya belum bagus-bagus Pak Ustaz? Rumah sekaya nagi kontrak kene, jaba alit. Padahal udah diminta. Oke? Nah, kita dudukkan dulu persoalannya. Pertama, kita harus yakini bahwa setiap doa pasti dikabul. Karena Allah berfirman dalam surat Ghafir, surat Mu'min 60, Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Minta, aku kasih. Itu satu. Bahwa setiap doa pasti dikabul. Itu harus kita yakin. Enggak boleh kita enggak yakin. Karena Nabi bersabda, "Uda Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Minta sama Allah dengan yakin Allah pasti kasih. Terus yakin Allah kasih. Tapi, ada tapinya. Ada tapinya.
pemberian Allah itu tidak harus berupa apa yang kita minta masalahnya. Karena Rasulullah SAW menjelaskan bentuk pengabulan doa dari Allah. Saya mau tanya sama antum. Firman Allah, minta kepadaku, aku akan berikan yang kalian minta. Itu yang pertama kali ngomong itu tuh siapa? Yang pertama kali ngomong itu tuh siapa? Hah? Hah? Rasul lah. Kan itu kan ucapan Allah. Rasul yang pertama ngomong kan? Betul nggak? Betul atau tidak? Gak mungkin Jibril ngomong dari Allah kemudian didengar oleh semua sahabat. Karena wahyu itu khusus saja pada satu orang ini. Kan Rasul yang ngomong. Allah ngomong, Allah berfirman itu begini, minta sama Allah dikasih, kan gitu kan? Tapi Rasulullah kan juga menjelaskan bahwasanya dalam ucapan beliau, ya, ma min muslim yad'ullah bi da'watin laisa fi wala qatiyatu illa aytallah ida salas. Tidaklah seorang muslim dia berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang dalam doa itu tidak ada unsur dosa dan memutuskan silaturahim, kecuali Allah akan berikan pengabulan doanya itu pasti pada satu dari tiga pilihan. Pilihan yang pertama, ya, fa imma an tu'ajjala lahu da'watu, Allah segerakan apa yang dia minta. Ini yang sering kita artikan Allah mengabulkan doa. Padahal bukan itu satu-satunya pilihan, walaupun kita mengharapkan ini yang Allah berikan kan. Tetapi ternyata kata Rasulullah nggak begitu juga kali, gitu kan. Maksudnya tidak harus seperti itu, walaupun itu harapan semua orang berdoa. Ada pilihan yang kedua, kata Rasulullah, wa imma ayat dakhirah fil akhirah, atau pengabulan itu Allah simpan nanti di hari kiamat. Dan kalau Allah kasih hari kiamat, pasti lebih baik daripada dunia. Wa imma, atau yang ketiga, wa imma yasrifa anhu as-su'u mislu, atau Allah palingkan dia dari keburukan sebesar dari, ya, doa yang dia minta. Karena bisa jadi kata para ulama menjelaskan makna itu, bisa jadi memang Allah sengaja tidak kasih pengabulan doa kepada orang itu, khawatir kalau kabulkan dia jadi berubah jadi jelek. Waktu kere, ya, waktu masih banyak utang, rajin ngadoa, rajin sholat malam, rajin ke pangausan, gitu kan? Rajin zikir, rajin baca Quran. Pokoknya berbagai macam cara dia lakukan agar hutang dia lunas. Tapi dia doa sama Allah, utang, tapi sampai mati nggak lunas hutang. Misal, apa Allah tidak kabulkan doanya? Enggak. Allah sengaja tidak kabulkan. Nanti kalau Allah lunaskan hutang orang ini, kemudian jadi kaya, dia akan berubah menjadi orang yang Allah tahu, sengaja Allah tidak. Kalau Allah kabulkan, nanti dia akan lebih jelek kok dia mati. Maka lebih baik tidak dilunaskan hutangnya. Dan Allah tahu orang ini akan kuat bersabar menghadapi hidupnya dan keimanannya. Allah tahu itu. Allah tahu dia kuat menahan hidupnya dan kesabaran. Allah tahu dia akan kuat bersabar sampai mati. Maka Allah biarkan dia sampai matinya susah. Pertanyaannya, ada nggak nabi? Kita nabi itu susah sampai mati, susah. Ada nggak? Banyak. Loh, kalau nabi saja ada kayak begitu, kita siapa? Aku udah merasa kita udah soleh, nggak layak kita ini susah. Kita siapa? Sombong amat. Ngerti ya? Makanya tadi anak tanya, ya, kita ini diuji kaya atau diuji ini? Jawabannya ya, minta Allah yang terbaik. Dalam keadaan apapun kita minta agar Allah jadi kita yang terbaik. Ketika luaskan, ya Allah jadikan aku hamba pada bersyukur. Ketika susah, ya Allah jadikan aku hamba pada bersabar, ya Allah, yang tidak banyak ngeluh, gitu kan, hanya meminta kepadamu. Ya, kalau memang masa nggak selesai, berikan kekuatan sabar, ya Allah, dan berikan pahala sabarku yang banyak, ya Allah, kan begitu. Dan itu perlu dilatih terus. Ya, disitulah perlu kita banyak merenung ayat Al-Quran, merenung hasiat kehidupan para nabi dan rasul, kehidupan para ulama dan segala macam. Betapa sabar mereka itu sudah nggak diragukan lagi. Kita baru sedikit aja, kita udah nggak kuat. Padahal kalau kita lihat banyak orang-orang termasuk para rasul atau orang-orang yang mungkin lebih susah daripada kita, tapi mereka tetap rajin ibadah, mereka tetap bersyukur kepada Allah. Kita belum ada apa-apanya, ya.
Berarti kalau begitu keadaannya, yang harus kita lakukan bagaimana kita bisa menguatkan iman untuk kuat bersabar, berarti solusinya. Nggak ada lagi yang lain. Karena bisa jadi masalah itu belum ketahuan ini jalan keluarnya kayak seperti apa. Iya. Iya. Bisa jadi kita nggak tahu ini jalan keluarnya seperti apa nih. Maka jangan sedih. Lalu membuat kita tidak ceria. Apalagi bersangka kepada Allah, tapi kita ya bahwasanya berkata kepada diri kita, ya Allah, Engkau sedang menguji kesabaranku ya Allah, maka jadikan sabar itu bisa kunikmati ya Allah, gitu. Gak kuat nih, sabar, ya Allah berikan kekuatan sabar, itu terus aja dilatih. Dan sabar itu perlu dilatih. Terus kita berbaik sangka kepada Allah. Ya Allah, Engkau tidak mungkin mendolimi aku. Engkau tahu aku bisa menjalaninya. Ya Allah, maka aku hanya minta satu, ya Allah, kuatkan saja ya Allah. Ya, jangan sampai kesabaran ini luntur dan sirna dalam hatiku ya Allah. Dan itu lebih buruk bagiku ya Allah. Karena apa? Aku akan rugi dunia, kehilangan agama dengan kehilangan kesabaran. Itu kan kita doa sama Allah, ya Allah. Allahumma ja'alna sabirin, ya Allah, jadikan aku hamba yang kuat bersabar ya Allah. Allahumma ja'alna sabirin ya Allah. Minta terus kepada Allah. Bangun malam minta kepada Allah, ya. Baik, satu lagi, ini 2 menit lagi kalau ada pertanyaan. Padahal terakhir ya. Bagaimana orang terkesan rezeki itu hanya materi saja kuat. Baik. Padahal mungkin rezeki dari Allah itu luas. Saya juga berada di sini bisa sehat di sini rezeki dari Allah. Jadi kebanyakan orang terkesan itu rezeki itu kurang ini. Bagaimana? Iya, dan itu tidak salah. Kalau diartikan rezeki itu uang saja, itu nggak salah. Kalau rezekinya dimaksud rezeki yang umum, iya kan? Itu kan rezeki umum. Allah kasih uang ya pada siapa saja, iya kan? Kaya itu juga rezeki memang. Tapi rezeki nggak harus selalu berupa uang, bisa berupa iman, ya seperti itu. Dan itu rezeki yang lebih baik. Dan rezeki ada bentuk selain uang, ada juga rezeki sehat, itu juga rezeki dari Allah, ya seperti itu. Hanya saja memang kadang-kadang ketika kita diuji dengan susah secara materi, setan datang untuk kita juga akhirnya tambah rusak hati kita dengan kita berburuk sangka juga sama orang kaya. Iya, merasa kita bahkan sering kali akhirnya juga sombong juga dengan kesusahan kita. Kaya buat apa? Gitu kan. Padahal dia kaya, orang lagi susah gitu. Jadi kalau lihat orang yang kaya jadiannya berburuk sangka gitu. Itu juga salah. Nggak semua orang kaya pasti jelek. Iya kan? Sebagaimana nggak semua orang miskin pasti baik. Nggak ada jaminan miskin itu pasti baik. Sebagaimana nggak ada jaminan kalau kaya itu pasti jelek. Enggak. Karena semua orang itu tergantung hidayah yang Allah berikan kepada dirinya. Buktinya Nabi Sulaiman kaya, hebat, pandai bersyukur. Buktinya Utsman kaya, pandai bersyukur. Ya, kalau memang kita susah, kita tetap menjaga hati kita, jangan sampai kita tambah rusak dan kita berburuk sangka sama orang yang kaya. Udahlah dia juga nggak bantu kita kan, itu kan udah nggak bantu kita. Lagi sudah dia nggak bantu kita, maka jangan tambah-tambah dengan kita berburuk sangka. Kita udah susah, tambah berburuk sangka, ya tambah susah. Nanti nggak berkah, kita hanya nggak ada jalan keluar dari kesusahan kita kan. Udah kita doa saja, ya Allah, ya semoga orang itu ya Kau jadi kaya dia itu berkah. Dan hilangkan kefakiran dari diriku dan jadikan keberkahan dalam hidupku. Itu aja, karena itu juga ujian hati juga. Kita susah itu juga sedang diuji, ya apakah kita hasad atau tidak pada orang yang nggak susah. Iya, diuji juga kita hasad nggak sih sama orang yang nggak susah. Kita susah, memang susah ekonomi, kita hasad nggak sama orang yang nggak susah ekonominya? Hasad nggak kita? Kalau hasad berarti kita rugi 2 kali. Ya susah, iya, ya hati jelek.
Udah susah hatinya kotor gitu. Rugi nggak? Rugi 2 kali. Makanya lebih baik kita kembalikan saja semua kepada Allah. Jangan tambah masalah kita dengan merusak hati kita. Jangan tambah. Ya orang punya rezekinya masing-masing. Kita lagi susah, Allah sedang muji aja, ya bersabar. Tahun yang libatur. Kalau kita melihat orang, kita khawatir muncul rasa hasad, terlalu melihat orang. Kalau kita ingin lihat orang yang di bawah kita, kata Nabi. Kata Nabi nggak gitu. Unduru ila man asfala minkum wala tandu ila man faqam. Dzalika ajru alla tazlim alaikum. Kalian itu lihat orang di bawah, jangan di atas. Kalau kalian melihat orang di bawah kalian, maka kalian akan lebih mudah untuk bersyukur dan tidak meremehkan nikmat Allah. Kesalahan kita lebih banyak lihat ke atas. Kita lagi susah lihat orang senang masalahnya, maka sakit hati. Tapi kalau kita lagi susah lihat masih banyak orang lebih susah daripada kita. Alhamdulillah masih banyak utang oge tapi bisa makan daging bala-bala kayak kene. Yang lain rumah nggak punya, itu nggak punya, penyakitan semua, masya Allah. Memang sih saya banyak utang, tapi alhamdulillah masih kini sare teh ngena. Alhamdulillah, nggak, benar nggak? Masalahnya kita melihat orang di atas kita, itulah yang kita cari penyakit masalahnya. Kalau kita susah, jangan lihat orang senang. Nanti tambah susah hidup kita. Tapi kalau kita lagi susah, lihat orang yang lebih susah daripada kita, baru kita merasa bahwa kita tidak sendirian di dunia ini. Bahkan orang lebih susah lebih banyak. Begitu caranya begitu. Ya, caranya begitu. Jadi kalau kita lagi terpuruk nih, usahakan jangan berteman sama orang yang senang. Berteman dengan orang yang lebih terpuruk lagi, jangan orang dengan sarwa nih. Ada teman sependeritaan ternyata. Alhamdulillah. Sahih. Ya. Seperti itu. Ya. Sambil kita terus berusaha mencari jalan keluar, ya. Jadi hidup kita ini hanya sekali. Masa kalau kita susah itu membuat kita enggak kalau susah itu enggak identik enggak bahagia, masa begitu? Kita susah itu enggak identik kita harus enggak bahagia. Kita memang banyak masalah, tapi banyak masalah bukan berarti kita nggak boleh bahagia. Membuat kita nggak bisa tersenyum, itu kan keliru. Santai aja dah hidup makin wae. Senyum aja, bisa buat kita senyum aja. Mungkin bermain dengan keluarga, bisa senyum aja, nikmati aja senyumnya. Dengan keluarga, masalah urusan kita kedai. Jangan sampai ketika kita banyak masalah menutup pintu kebahagiaan kita untuk bisa ceria bersama keluarga, untuk bisa tetap bertemu orang tua. Jangan hapuskan kebahagiaan dalam hidup kita. Ya, kesusahan hidup kita jangan merampas kebahagiaan hidup kita. Hidup kita hanya sekali, masa harus selalu susah pikiran kita. Betul masalah ada, semua orang punya masalah. Tapi apakah harus merampas kebahagiaan kita sehingga makan pun jadi nggak enak, minum jadi nggak nyenyak? Kebalik. Ya, makan jadi nggak nyaman, padahal makanan enak, udah aja nikmati aja, makan aja, alhamdulillah, sudah pernah enak, sambil nangis ceriknya, mikir banyak masalah, nikmati, alhamdulillah ya Allah, ya gitu kan. Nah setelah berdoa, alhamdulillah, doa lagi sama Allah, ya Allah mudahkanlah ya Allah, Engkau berikan aku nikmat makan, masih ada makanan enak, alhamdulillah, maka tambahkan nikmatku dan Kau hilangkan masalahku, ya Allah. Doa terus sama Allah. Ya, kalau Allah bersama kita, insya Allah kita akan kuat. Kita tuh nggak kuat karena kita meninggalkan Allah, itu kita nggak akan kuat. Masalah besar hati kitanya segini, pecah lah, logikanya pecah. Masalah besar, sebesar gunung, kita hatinya segini, nggak akan kuat. Tapi kalau kita kepada Allah, Allah akan hancurkan gunung itu. Allah mudah, Allah maha besar, Allah maha kuasa. Kalau kita yakin nggak? Kan gitu kan? Tapi semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saya dan buat antum semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya hilangkan semua kesulitan kita, ya murahkan rezeki kita, ya baik rezeki umum, rezeki khusus, ya, dan menjadikan akhir kehidupan kita akhir kehidupan yang Allah cinta dan ridhoi, dan semoga kita dan semua orang yang kita cintai berkumpul bersama di surga. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.